Hai teman-teman semua, balik lagi sama aku Patrick di sini dan tamu yang kali ini agak sedikit berbeda, bukan cosplayer, bukan ilustrator, tapi seorang vokalis. Teman-teman kenalin, ini namanya Kak Anya. Halo semua teman-teman, kenalin aku Anya dari Mokacun. Wow, Mokacun ya. Aku ngomongnya Mokatun. Gak apa-apa, lidah orang Indonesia, bebas. Oke, Kak Anya, aku mau tanya nih sekitar bandnya kakak. Sebetulnya dulu kepikiran gak sih bakal jadi vokalis gitu? Kalau jadi vokalis tuh dari kecil udah kepikiran sih. Kayaknya musik itu memang menemani orang-orang dari kecil ya. Yeah. Biasanya yang sekarang udah jadi musisi itu memang cita-cita dari kecil. Ada Oh, wow. bakat, cita-cita. Kalau aku pribadi dari dulu memang pengen jadi vokalis. Alhamdulillah ketemu sama Mokacun, dikasih kesempatan ya. Gas banget, seneng banget. Alhamdulillah. Wah, keren. Mimpinya terwujud ya berarti. Betul, syukurlah, seneng banget. Jadi jangan lupa kejar mimpimu ya. Pasti dapat Yes. kalau dikejar terus. Kalau Mokacun sendiri terbentuknya kapan Kak? Mokacun itu adalah band yang terbentuk di tahun 2019. Oh 2019, Yes. oke. Jadi sudah cukup lumayan lama ya. Ya, lumayan lama. Dari tahun 2019 dibentuk oleh keyboardis kami sekaligus songwriter dari Mokacun namanya Mas Satria. Mas Satria, Pas itu Mas oke. Satria bikinnya sama Tio bikinnya. Oke. Jadi Mokacun itu terbentuk awalnya musisi yang juga sekaligus meliput sebagai content creator. Oke, Gitu ya. oke. Jadi itu terbentuk di tahun 2019, debut singlenya namanya Tentangmu. Tentangmu. Ya, judul lagunya Tentangmu. Tentangmu, oke. Kalau Mokacun sendiri itu berapa personil? Sempat bongkar pasang nggak personilnya? Atau dari awal ketemu sampai sekarang gitu? Oke. Personilnya. Kalau soal personil sekarang kita ada 5 orang. Ya. Bongkar pasangnya kayaknya sama seperti band-band lainnya. Kita ketika awal-awal terbentuk masih ada bongkar pasang. Tapi Ya. ketika kita sudah yakin oke, kita jalan sebagai musisi yang akan selalu sering live performance. Ini adalah personilnya 5 ini dan alhamdulillah masih jalan sampai sekarang. Ada Mas Satria Ya. megang keyboard. Keyboard. Terus aku tadi Anya ya. Anya jadi vokalis. Yes. Terus di sini juga nanti yang akan tampil ada lengkap full personil, ada Mas Mumut, drummer kami, terus Mas Hendra, basis, terus Oke. gitarisnya namanya Mas Fahri. Oke, paling cantik ya berarti di band ya. Pasti. Kalau Mokacun itu alirannya apa sih sebetulnya? Aliran musiknya, genrenya apa? Genre. Nah, Mokacun itu sebenarnya genrenya kita ngikutin sama apa yang kita suka. Lagu-lagunya tuh juga bercerita tentang remaja. Terus sepertinya nih ya. Karena dulu pas kita remaja kita tuh ditemenin sama musik pop Indo 2000-an. Ya, Jadi musik kita pop, terinfluence sama itu. Oke. Nah, kalau harus disebut satu kata yang mendeskripsikan genre Mokacun, kayaknya kita kompak menjawab teen pop. Apa? Teen pop, teen Teen remaja. pop, oh Yes. oke. Jadi pop yang pop kadang-kadang orang nyebutnya pop rock tapi sebenarnya kita lebih ke pop ya. Teen Yeah. pop gitu yang kalau Yeah. kamu dengerin mungkin agak nostalgia buat yang angkatan kita ini ya. Kalau yang muda-muda nggak tahu ya. Masih ngerasa nostalgia apa enggak, tapi yang jelas genre kita terinfluence dengan itu. Oh, oke. Tapi kalau dari masing-masing personil itu punya genre yang sama nggak sebetulnya? Atau emang sama gitu satu band itu? Oke, yang jelas pasti beda-beda ya. Sama seperti kamu sama teman-teman kamu, maksudnya kamu ya, bukan Mas. Iya. Kalian sama teman-teman kalian kan pasti walaupun ngeband bareng, bermusik bareng, pasti yang sama itu irisan aja. Nah, memang tuh beda-beda tuh. Ada yang seneng Yes. punk, ada yang seneng rock, ada yang memang pure pop sukanya. Kalau ada yang fusion juga. Nah, kalau aku sendiri, aku sukanya pop. Kadang-kadang yang orkestral pop juga. Oh yang wow, oke. ada magicnya yang sangat-sangat Ya, bercerita gitu. Mungkin cerita Broadway atau kayak kisah Disney. Kalau Mas Satria sendiri, kenapa aku suka banget sama lagu-lagu Mas Satria adalah karena dia ada sentuhan magicnya di dalamnya karena sama-sama bercerita gitu. Ya, Jadi kalau bisa aku mewakili Mas Satria ya dia sangat pop ya. Bikin Oke. lagu itu benar-benar lagu dengan formula pop yang pasti easy listening, pasti mudah dihafal dan yang pasti bisa menyihir kamu, bikin kamu inget, anjir relatable banget ya. Gokil. Gitu. Iya. Menurut Kak Anya nih ya, Yes. jadi musisi susah nggak sih? Nah,
Nah, susahnya apa dulu nih? Susah gimana dulu? Boleh di breakdown Kalau ya? enggak suka duka jadi musisi deh apa? Oke, jadi musisi itu susah, tapi then again, semua hal di dunia ini itu susah. Ya. Semakin besar kamu menginginkannya, pasti semakin berat. Tapi justru itu yang membuat perjuangan kamu pasti akan dibalas nantinya. Pasti itu Yes. akan worth it. Jadi musisi, untuk aku pribadi dan teman-teman ya yang sama-sama semuanya juga passionate di bidang musik. Ya. Udah gede, udah tua, tapi masih mengejar cita-cita yang orang-orang mikirnya hobi doang nih gitu. Betul. Nah, Ya. of course susah ya. Susah, tapi rewarding bagi kita karena ini memang passion kita dan kita memang semangat menjalaninya. Terus kita tuh tidak pernah menyerah walaupun udah melewati banyak stagnan atau mungkin kadang-kadang kegagalan. Jadi of course susah. Tapi I think semakin susah semakin kita bisa mengconquer itu. Conquer apa bisa ya? Mengatasi Iya, itu. iya, mengatasi ya. Justru mengatasi. itu semakin bikin kita ngerasa oh kita kuat, kita bisa menghadapi apa saja. Jadi sangat-sangat seimbang tapi mungkin lebih berat ke sukanya ya. Jadi musisi itu sangat-sangat menyenangkan karena kamu bisa berkarya menjadi diri sendiri, melahirkan sesuatu yang belum ada di dunia ini. Terus tiba-tiba nih ada buah pikiranku dan isi hatiku. Itu loh magicnya jadi seorang songwriter, jadi musisi band. Itu menurutku yang tidak bisa digantikan sama pengalaman atau profesi apapun. Pesan yang luar biasa. Kejar mimpimu, jangan lupa dengerin melangkah. boleh promosi, boleh. Tentang mengejar mimpi, ini Iya. lagunya tentang itu. Oke, keren banget Kak Anya. Aku mau nanya tentang video klipnya nih Kak Anya. Oke. Karena aku sempat ngecek nih, aku sempat ngepoin juga. Iya. Lagu-lagunya, video klipnya itu beberapa ada yang pakai anime, itu kenapa? Nah, gini, jadi dulu itu kami memang awalnya terbentuk sebagai band, sebagai musisi kan. Ya. Tapi cara kami menyampaikan karyanya, formatnya itu dalam bentuk cerita. Karena memang lagunya itu sangat-sangat storytelling banget, liriknya itu sangat-sangat, kalau misalnya teman-teman dengerin itu detail gitu. Kayak misalnya pagi itu kulihat kau lewat di depan kelasku. Nah, itu tuh kayaknya kan bakal lebih kena kalau misalnya disampaikan dengan adegan kan. Pada saat itu karena kami belum ada talent ya. Dan mungkin juga karena masih pandemi. Jadi cara kita untuk melahirkan karya terus menerus adalah dengan berkolaborasi dengan para ilustrator di Indonesia. Nah, ilustrator itu kebetulan memang bisanya menggambar dengan style manga atau anime gitu. Jadi orang-orang mengasosiasikan dengan itu, tapi kalau dari kita sendiri itu hanya channel aja sih. Hanya kebetulan saja kita bikin ilustrasi dengan model seperti itu. Tapi ketika kalau misalnya diperbolehkan untuk ganti style atau mungkin gak usah pakai ilustrasi, misalnya langsung ada talentnya langsung music video live action gitu ya. Itu kita juga bisa, karena yang penting kan lagunya, karena kita tuh musisi dulu baru ilustrator gitu. Oke. Tadinya kalau nggak berisik aku mau minta Kak Anya nyanyi sih. Loh, direkam aja nanti pas di panggung. Iya, nanti juga akan main ya, benar Nyanyi sama dia, juga. ya. Kak Anya, kalau misalkan ada nggak hal yang orang-orang kan mungkin ngelihatnya kerja hobi ya. Orang-orang kan ngelihatnya kayak oh senang nih kerjanya hobi, maksudnya nyanyi pergi ke sana kemari, tapi kan sebetulnya tidak seindah yang hal apa tuh yang kayak gitu tuh apa gitu, yang nggak kelihatan sama orang lain gitu. Mungkin kan orang ngeliatnya kayak senengnya nyanyi ngibur orang, maksudnya rame-rame asik-asik. Ya. Nah itu apa tuh yang kira-kira nggak kelihatan sama orang? Yang nggak kelihatan sama orang. Kalau ini sih mungkin sudah sering disebutkan sama semua musisi ya, terutama musisi-musisi indie di Indonesia. Kalau di interview ditanya yang paling berat dari ini pasti jawabannya sama, yaitu ini mungkin agak personal dikit ya, tapi memang menjadi musisi itu biayanya tuh tidak sedikit. Karena ini hal yang tidak pasti akan kembali, modalnya tuh gede, tapi kita tidak tahu kapan baliknya. Beratnya mungkin di situ, beratnya mungkin dipercaya bahwa ini akan worth it pada akhirnya gitu. Jadi kita ngeluarin uang misalnya untuk alat-alat, kita ngeluarin uang buat kostum, untuk biaya latihan. Belum lagi rekaman, mixing, mastering yang juga mahal. Tapi setelah kita melakukan itu semua, setelah kita dengerin hasilnya, mixing, mastering, rekaman di teman kita, terus kita ngelihat hasil karya yang kita bikin sama-sama, itu rasanya worth it dan rasanya tuh
aku nggak sabar menunjukkan ini ke seluruh dunia. Udah nggak mikirin duitnya lagi. Ya, Mikirinnya tuh udah bener-bener semoga ini bisa menghibur orang gitu. Jadi itu nggak dilihat orang, tapi nggak apa-apa sih nggak dilihat orang. Aku rasa menjadi musisi itu yang penting kamu berekspresi dan kamu senang melakukan itu. Jadi masalah orang-orang sering menyinggung bahwa oh aku berat jadi musisi karena ini pendapatan tidak pasti. Terus kadang-kadang Ya, ada yang betul. merelakan edukasi. Kalau misalnya orang-orang itu aku sering melihat, oh aku jarang kuliah karena sering manggung dan Ya. latihan dan lain-lain. Of course kita semua itu juga mengorbankan setengah hidup kita untuk musik. Kita juga melakukan itu, tapi kita terus melakukannya karena balasannya itu loh, happy-nya itu yang kita dapatkan dari manggung itu nggak bisa digantikan sama hal yang lain. Iya. Oke. Insight yang luar biasa ya. Ya begitulah, kayaknya masih juga ngerti. Iya. Jadi bidang entertainment tuh ya gini ini. Iya. Kalau menurut Kak Anya nih ya, momen yang paling bukan menyenangkan apa ya? Momen paling wow bersama band apa? Bersama Mokacun nih. Oke. Apa tuh? Sama band. Kalau sama band itu sama teman-teman personil ini ya. Ya. Setiap kali kita keluar kota, setiap kali kita manggung, ya di mana-mana sih nggak mesti harus keluar kota ya. Pokoknya setiap kali kita spend time together yang tidak melulu soal musik, soal manggungnya aja, soal latihan, rekaman, di luar itu ya kita cuma have fun bersama teman-teman. Itu rasanya kayak kita tuh kerja sama teman sendiri. Itu yang membuat kami merasa bersyukur sekali bisa berteman, bikin band sama sahabat kita sendiri. Jadi itu fun fact soal Mokacun ya, kita semua tuh bersahabat. Jadi sampai 10 tahun lagi kita bakal berteman. Sampai kita punya anak itu kita akan mau Keren. sama-sama merawat anak-anak masing-masing soalnya ya. Keren. Saking deketnya itu yang membuat aku merasa kita akan langgeng gitu. Jadi mungkin sebuah pesan aja buat teman-teman yang nonton. Kalau misalnya kamu punya sahabat, temen yang satu passion, nggak usah tentang musik, tentang apa aja, bisa jadi tentang cosplay, bisa jadi tentang apa, kayak apapun itu yang membuat kalian bahagia. Kalau kamu punya teman, itu udah dua hal yang akan membuat masa depan kalian sangat-sangat mudah dan menyenangkan. Jadi jalankan itu, berani aja, karena kamu punya teman untuk menemani kamu di jalan yang sulit itu gitu. Jadi nikmati, manfaatkanlah dan have fun sama teman-teman itu. Itu sih kalau dari aku. Luar biasa. Luar biasa. Terakhir kayaknya, Boleh. buat fansnya Mokacun nih, ada yang mau disampaikan nggak? Oke, buat Mokacuners ya, mungkin yang paling pingin kita sampaikan adalah tunggu sebentar lagi, karena Mokacun ini lagi ada project besar, yaitu debut album kita, album pertama kita. Gokil. Jadi lagu-lagu yang udah kalian dengerin di YouTube itu semua nanti akan kami rekam ulang. Bukan nanti sih, sudah direkam ulang. Jadi tinggal dirilis aja, kalian tinggal tunggu tanggal mainnya. Pokoknya stay tune terus di Instagram @Mokacun, di YouTube juga kalian pasti udah nge-subscribe Mokacun Official. Dan Nice. pokoknya nanti tunggu aja di DSP kesayangan kalian, pasti ada full album yang isinya suaraku Anya. Dan semoga kalian bisa menikmati, dan semoga itu juga bisa menemani hari-hari kalian dan juga menginspirasi kalian untuk selalu mengejar mimpi. Keren banget, keren. Oke Kak Anya, mungkin Thank cukup you. sekian dari aku. Thank you Kak Patrick. Terima Thank you kasih banget. sudah main-main, Yes. sudah menyempatkan waktunya. Terima kasih sudah Semoga diundang. performnya lancar nanti aku ke depan. Amin. Siap, tunggu Iya, ya. pasti aku ke depan. Thank you. Oke teman-teman, itu tadi Kak Anya dan Mokacun. Jangan lupa untuk di-follow sosial medianya Mokacun. Yes, di Ya, nanti kita taruh. @Mokacun. Yes, nanti kita taruh di deskripsi. Sampai di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye.